Pak. Berapa? Indrawati. Saleh Pak, apa dia? Sandy Pak. Jatuh Pak. Saleh No Ginanda. Pak, no. Palanya di bekam. Saleh Ginanda. Ginanda Ingat Pak. bapaknya ke Riau. Indri. Ada yang tahu materi kita hari ini apa? Nggak tahu Pak. Bapak jelaskan sedikit tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Kayak mana contohnya itu Pak? Jangan sebelumnya ada definisinya dulu. Iya. Ada yang tahu nggak? Apa yang tahu Pak? Ada tahu Pak. Reproduksi pada manusia. Ada tahu Pak. Ada tahu. Itu apa kan? Apa? Melahirkan kan? Melahirkan bisa. Prosesnya apa Pak? Proses apa dulu? Proses Pembuatan bibit. Pembuatan bibit apa? Menanam bibit sawit. Halo. Tomat. proses bikinnya apa? Bikin apa? Reproduksi. Bikin kue. Kalau kalian belum ada yang paham, di sini Bapak ada video. Kalau kalian dengarkan dengan seksama, nanti Bapak tanya saja. Ya Pak. Ya Pak. Iya. Baik, itu dia video yang Bapak berikan kepada kalian. Bapak yang ada videonya? Sekali lagi lah Pak. Belum paham Pak. Jadi sistem reproduksi pada manusia ini reproduksi untuk memproduksi keturunan. Sistem ini terdiri atas organ-organ yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. Jadi sistem reproduksi pada perempuan dan laki-laki itu berbeda ya. Sistem ini mulai aktif mulai aktif saat seseorang memasuki masa yang namanya masa pubertas. Ada yang tahu masa pubertas itu apa? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Masa pubertas ini biasanya terjadi pada laki-laki yang berusia 9 sampai 14 tahun. Cepatnya Pak. 9 tahun. Pak umur saya ya kalau laki itu agak cepat dari perempuan. Kalau ada berarti Ya, agak lama dari perempuan. Saya udah 10 tahun Pak. Berarti ada udah ya Pak. Dan bisa produksi Ya ya Pak. belum. Nah kalau perempuan ini usianya dari 13 sampai usianya dari 8 sampai 13 tahun. Pak, kok ada yang lambat Pak? Coba. Perempuan kadang. Itu tergantung dari genetiknya. Biasanya keturunan. Pak, saya waktu Biasanya juga itu ada Pak, saya penyakit atau apa. Pak, saya waktu itu Nah kalau lewat dari umur 13 tahun ini perempuan bisa konsultasi kepada dokter. berarti saya sakit dong Pak kalau kayak gitu. Soalnya saya SD umur 16 tahun. Iya kan? Iya. Bisa jadi kan? Pak, kalau laki-laki kok kayak mana Pak? Bisa tahu Pak? Nah, sistem reproduksi pada laki-laki ini yang pertama ada organ reproduksi luar, yaitu termasuk juga penis. Penis ini adalah alat kelamin yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin. Ya. Urin itu biasanya kucing. Nah, yang kedua itu ada skrotum atau kantong kemih. Kantong kemih ini berfungsi untuk menampung urin dan melindungi testis,
serta menjaga suhu agar tetap ideal untuk produksi sperma. Nah, yang kedua ini ada organ reproduksi dalam pada seorang laki-laki. Di sini ada epididymis. Ini adalah tempat sementara dan kematangan sperma. Apa sperma Pak? Testis apa Pak? Testis ini adalah tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Bentuknya Pak? Nanti Bapak berikan. Bapak gambarkan ya Pak? Saya berikan gambar. Tunjukkan videonya Pak. Nah, adapun vas deferens ini adalah saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Apa itu Pak? Kelenjar prostat ini adalah menghasilkan cairan yang membantu pergerakan sperma. Untuk di sistem reproduksi laki-laki ini ada yang kurang paham. Tidak paham Pak. Oke, baik, kalau paham. Nah, sistem reproduksi perempuan. Sistem reproduksi perempuan ini ada organ produksi Pak, yaitu ada vulva. Vulva ini adalah merupakan bagian luar alat kelamin perempuan. Dan juga ada labia mayora dan labia minora. Ini adalah bibir luar dan dalam yang melindungi organ dalamnya. Iya Pak, bibir dari luar bisa Pak. Ya. Ini kayak mana Pak? Klitoris ini adalah organ kecil dan sensitif dan berperan dalam rangsangan seksual. Terus ada lubang vagina dan lubang uretra. Nah, saluran ini itu biasanya kalau menstruasi keluar tempat keluarnya darah dan urin. Nah, yang kedua ada organ reproduksi dalamnya. Yang pertama ada vagina. Vagina ini adalah saluran yang menghubungkan rahim ke luar tubuh, tempat keluarnya darah, menstruasi dan jalur bayi. Biasanya kalau orang melahirkan normal itu biasanya dari bayi. Kenapa orang laki-laki? Dan itu ada tahap-tahapnya. Bukan 1, 2, 3. Nah, yang ketiga ada rahim. Rahim ini adalah tempat tumbuh dan berkembang biaknya janin selama kehamilan. Baik, ini yang ketiga ada fungsi umum sistem reproduksi yang pada laki-laki ini memproduksi dan mengantarkan sperma membuahi sel telur. Sementara pada perempuan ini memproduksi sel telur dan menjadi tempatnya pembuahan sperma dan pertumbuhan janin. Nah, ini contoh atau gambar dari sistem reproduksi pada perempuan. Bisa dilihat ini seperti ini. Pak. Apa itu Pak? TNA sih Pak. Sistem reproduksi pada laki-laki ini biasanya berbentuk seperti ini pada laki-laki. Kalau lain dari ini berarti dia bukan laki-laki. Kayaknya Pak. Pak, kan ada orang yang kelamin ganda Pak. Itu gimana Pak? Itu gimana Pak? Apa? Alat kelamin ganda gimana? Ini kan dah. Ya, Kayaknya tuh. kayak konsen Pak. Contohnya yang pemain voli itu Pak. Ini mana? Iya. Itu biasanya mereka melakukan sebuah operasi ya. Oh. Nah, itu tidak baik juga, dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Itu merubah kodrat kita sebagai manusia. Karena kita sebagai manusia kan hidup bumi ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perempuan, ada laki-laki. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Belum ada rapat, jadi hari ini Bapak langsung cepat-cepat ke kantor. Jangan banyak alasan ya, Pak. Ada rapat lah. Kami boleh. Mau ke di kamar nih. Lagi naik.
semua mempelajari materi yang akan disampaikan minggu depan. Apa Pak? Materinya? Ada deh. Baik, itu cukup sekian.